Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami Islam terhadap lingkungan hidup dan dalam ekonomi hijau atau green economics. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum lingkungan hidup. Nah, lingkungan itu memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, perilaku positif itu dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Terus di sini ada yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, manusia itu sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan baik dan buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Selanjutnya, apa sih itu green economics? Green economic atau ekonomi hijau itu dipahami sebagai suatu sistem ekonomi yang kompatibel dengan alam lingkungan, ramah lingkungan, ekologi, dan banyak kelompok sosial. Nah, ekonomi hijau itu merupakan lompatan besar yang meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek, yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon atau low carbon economy. Konsep ekonomi hijau itu meliputi cakupan yang luas dan merupakan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi. Gunanya itu untuk menggantikan kebijakan-kebijakan lingkungan yang pada masa lalu kerap difokuskan pada solusi jangka pendek. Nah, pendekatan ekonomi hijau merupakan win-win solution. Nah, ekonomi hijau ini salah satunya didominasi dan digerakkan oleh permintaan dan penawaran yang ramah lingkungan dan lingkungannya yang dapat meningkatkan produk dan layanan yang pada gilirannya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya itu latar belakang Green Economics. Jadi, Green Economics ini dimulai pada Oktober 2008 oleh UNEP yang mencetuskan gagasan mengenai Green Economics dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan Green Economic ini bertujuan memberikan peluang yang besar dalam upaya memanfaatkan konsepsi Green Economic ini dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Nah, terkait dengan gagasan konsepsi green economy ini, hal ini dapat dua hal yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makroekonomi, yang khususnya itu investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan atau green investment. Namun, hal ini juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau ini terhadap produksi barang dan jasa serta pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan atau biasa disebut dengan green job. Lalu, lingkungan hidup modern di berbagai negara. Selanjutnya nomor 1 itu adalah negara Cina. Jadi menurut pembangunan ekonomi bahwa selama ini praktik pembangunan ekonomi yang dilakukan di banyak negara itu sering merusak lingkungan. Nah, imbasnya pertumbuhan ekonomi di Cina ini meningkat dengan pesat. Namun, dampak dari proses industrialisasi, liberalisasi, dan globalisasi di Cina itu membawa permasalahan yang serius. Pragmatisme yang dibangun oleh Deng Xiaoping yang menekankan secara khusus kepada segi ekonomi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, yaitu contohnya polusi udara yang meningkat, tercemarnya air, sungai oleh limbah, terus pembukaan lahan hutan yang merupakan salah satu contoh bagaimana pembangunan ekonomi ini mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kondisi ini merupakan fenomena di mana alam dikalahkan oleh kepentingan ekonomi lingkungan.
Selanjutnya yang nomor 2 itu adalah Uni Eropa. Negara-negara di Eropa ini merupakan negara yang turut aktif menyuarakan isu lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aksi ataupun organisasi yang dibentuk untuk menunjang adanya keadaan yang ramah lingkungan. Salah satu contohnya itu adalah European Action Program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1973 dan masih terus berlangsung hingga 2020 nanti. Selain itu, negara-negara di Eropa juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan 3 fokus utama. Yang pertama adalah Green the EU Economy, yang merupakan upaya dari Uni Eropa dalam mencapai pembangunan hijau, dan yang kedua itu adalah Protecting Nature sebagai upaya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dianggap penting karena alam merupakan sistem pendukung kehidupan manusia. Yang ketiga, safeguarding the health and well-being of people living in the European Union merupakan upaya pengelolaan dari Uni Eropa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan Eropa terkait kelayakan kawasan Eropa sebagai tempat tinggal bagi kehidupan manusia. Negara yang ketiga adalah Jepang. Di Jepang ini, polusi udara merupakan masalah lingkungan yang serius, terutama di pusat-pusat perkotaan. Polutan beracun dari emisi pembangkit listrik ini telah menyebabkan munculnya hujan asam di Jepang. Dan pada pertengahan 1990-an itu, di Jepang berada pada peringkat 4 dalam hal penghasil emisi CO2 tertinggi di dunia. Pada periode tersebut, masyarakat Jepang kebanyakan menderita bronkitis dan asma akibat kondisi udara yang tidak sehat. Dan selain masalah polusi udara, Jepang juga mengalami polusi air yang juga menjadi perhatian dari pemerintahan Jepang. Negara Jepang itu memiliki 430 CUKM dari sumber daya terbarukan air, dengan 64% digunakan dalam kegiatan pertanian dan 17% digunakan untuk keperluan industri. Dengan 60 peningkatan kadar asam karena polutan industri telah mempengaruhi sumber air di Jepang. Contohnya itu danau, sungai, dan perairan di sekitar Jepang yang dicemari oleh DDT, BMC, dan merkuri. Kerusakan lingkungan oleh limbah industri ini juga mengalami penurunan sejak diberlakukannya Undang-Undang Pengendalian Polusi Air pada tahun 1971. Namun masih ada aja polusi yang besar pada danau dan sungai akibat limbah rumah tangga. Yang selanjutnya itu adalah negara Korea Selatan. Negara ini merupakan salah satu negara industri maju di dunia yang banyak mengekspor barang-barang berteknologi tinggi. Kemajuan ekonomi yang dialami Korea Selatan ini tidak terlepas dengan industrialisasi yang dialami negara Korea ini. Negara ini terkenal dengan keindahan alam yang dimanfaatkan dengan membuka jasa pariwisata. Dan selama 2 dekade pertama dari ledakan ekonomi di Korea Selatan ini terdapat sedikit perhatian pada kerusakan lingkungan akibat laju industrialisasi yang pesat sebelum tahun 1980-an. Korea Selatan itu telah memperlihatkan kebijakan yang dekat dengan lingkungan. Namun, masalah lingkungan kemudian muncul dengan cepat yang memperlihatkan jika pemerintah belum mampu mengelola lingkungan secara keseluruhan. Salah satu masalahnya itu muncul, yaitu hujan asam. Pabrik dan knalpot mobil yang menghasilkan asap berkontribusi dalam menghasilkan sulfur oksida yang kemudian bercampur dengan curah hujan. Bab yang terakhir itu adalah etika bisnis terhadap lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup menuntut agar nilai etika dan moralitas diberlakukan bagi seluruh komunitas manusia, karena merekalah yang banyak menaruh andil pengerusakan lingkungan. Etika harus dipahami sebagai bagian dari kepekaan atas prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia secara universal untuk diterapkan secara lebih luas dalam kehidupan di bumi. Nah,
Dalam perspektif etika lingkungan ini, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia aja. Nah, etika ini seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Yang dimaksud itu adalah bagaimana kita bersikap terhadap alam ini, apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan terhadap makhluk lain. Contohnya tumbuhan, hewan, tanah, air, dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.